Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, senang banget masih bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Nah, pagi ini saya awali dengan mencuci pakaian ya teman-teman. Ini tuh pakaiannya udah menumpuk banget. Sebenarnya kemarin itu udah jadwalnya mau nyuci, cuma karena saya itu kan kemarin ke konter dulu. Nah, pas udah sampai di rumah kayak udah kesiangan gitu, udah males mau nyuci. Makanya ini tuh pakaiannya benar-benar udah numpuk banget, padahal kita itu cuma bertiga aja di rumah. Ya kalau punya mesin cuci kan bisa aja walaupun nyucinya itu udah siang ataupun sore gitu ya, karena dia ada pengiringnya juga jadi cepat kering. Kalau nyuci manual kayak gini harus pagi-pagi atau masih jam 8-an gitu, karena biasanya kalau nggak ada matahari lumayan lama ya keringnya. Pokoknya untuk sekarang nikmatin dulu nyuci manual kayak gini. Insya Allah kalau udah ada rezekinya bisa beli mesin cuci, amin. Saya tuh suka ngebayangin nyuci di mesin cuci itu enak banget ya, karena bisa sambil kerjaan yang lain juga. Soalnya saya sendiri udah merasakan sih teman-teman, kalau di rumah orang tua itu nyucinya di mesin cuci, jadi nggak perlu capek-capek ngucek. Cuma ditinggal aja ya teman-teman, terus pas kita balik pasti udah bersih pakaiannya, tinggal dibilas aja gitu pakai air bersih lagi. Oke, balik lagi ke videonya ya. Jadi di sini tuh tadi pakaiannya saya bilas dulu sama air aja. Habis itu baru saya pakein sabun. Jadi dari dulu itu saya udah terbiasa kayak gitu ya teman-teman. Kalau nyuci pakaian harus dibilas dulu pakai air aja. Habis itu baru bisa pakai sabun. Oh ya, jadi ada yang nyaranin sebaiknya untuk pakaian anak-anak itu jangan disikat. Tapi saya tuh kayak kurang puas gitu teman-teman kalau pakaiannya nggak disikat. Kayak wajib banget bagi saya untuk sikat-sikat pakaiannya, karena kayak kurang bersih gitu. Mungkin yang nggak saya sikat itu cuma jilbab aja sih. Kalau yang lain wajib banget buat disikat. Kalau teman-teman masih ada nggak sih yang nyuci manual kayak gini? Kayaknya kebanyakan sekarang itu udah pada ngandelin mesin cuci ya. Soalnya kalau pakai mesin cuci juga lebih enak karena bisa sambil ngerjain kerjaan yang lain. Nah, akhirnya selesai juga nyuci pakaiannya dan sekarang mau langsung aja saya bilas. Sebenarnya lumayan lama ya pas nyucinya. Cuma karena udah di video kayak gini jadi saya cut-cut aja. Oke, jadi ini untuk bak airnya saya isi air lagi, jadi mau saya kasih pewangi. Ini di kamar mandi udah ada pewanginya, terus udah saya kasih gunting juga biar kalau mau pakai itu nggak perlu kesana kemari ya teman-teman. Nah, langsung aja ini pakaiannya saya celupin ke baskom yang ada pewanginya. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga selalu semangat ya dalam menjalani rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support saya selama ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga dimudahkan urusannya dan dilancarkan juga rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi saya udah selesai nyuci ya teman-teman akhirnya. Terus di sini tuh saya tadi mandi dulu, habis itu baru saya lanjut mau ngejemur pakaiannya. Ini mataharinya alhamdulillah belum terlalu panas karena ini masih lumayan pagi juga. Di sini tuh sekarang udah jarang banget hujan. Kalau di tempat kalian gimana nih untuk cuacanya sekarang? Tadi saya mandi dulu habis nyuci karena pakaian saya itu udah basah. Jadi kalau misalkan di videoin kan harus tertutup gitu, makanya pakaiannya itu pada basah. Nah, beda lagi kalau nggak di videoin. Oke, ini mataharinya udah mulai panas ya teman-teman, dan di sini tuh tetangga-tetangga saya lagi pada nggak ada di rumah, itu rumah mereka pada tertutup. Jadi sekarang itu kan lagi udah mulai musim panen jagung, yang nanam duluan sih ya, makanya mereka juga pada kerja. Soalnya di sini tuh kerjaannya memang kayak gitu, kalau nggak kerja di kebun sendiri ya kerja di kebunnya orang gitu, makan gaji ya teman-teman. Kalau musim nanam misalkan diajak ya nanam ya teman-teman.
teman-teman. Terus kalau misalkan udah panen juga kalau diajak ikutan kerja juga. Nah kalau misalkan nggak ada kerjaan paling di rumah aja. Karena di sini tuh susah banget nyari kerjaan. Kebanyakan tuh di sini petani. Jadi selain kerja di kebun nggak tahu lagi mau ngerjain apa. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya ya. Jadi saya udah selesai ngejemur pakaiannya. Terus di sini saya mau lanjut buat nyuci keset kaki. Jadi keset kaki ini tuh udah lama ya nongkrong di luar. Yang satunya itu karena lagi males nyuci. Nah berhubung sekarang lagi rajin, jadi sekalian aja mau saya cuci. Untuk keset kaki yang pink ini nggak terlalu kotor ya teman-teman, karena belum lama juga saya cuci. Cuma karena dia itu kena muntahan si adek, jadi saya taruh di luar. Sebelumnya cuma saya cuci aja, siram pakai air gitu sih, nggak saya sikat kayak gini, nggak saya pakein sabun juga. Sekarang baru saya cuci lagi pakai sabun karena agak kotor juga sedikit. Nah yang satunya ini lumayan kotor ya teman-teman, karena kan itu tuh udah lama saya pakai, terus saya taruh aja gitu di luar. Jadi ini benar-benar butuh tenaga ekstra ya teman-teman. Untuk keset di rumah saya ini cuma 3 ya teman-teman, yang satunya itu masih sementara dipakai, terus sama yang 2 ini. Belum sempat nambahin lagi karena kan gak terlalu penting juga. Masih bisa lah pakai ini buat gonta-ganti. Pas lebaran kemarin juga saya itu nggak beli, soalnya kan masih ada ya, jadi nggak apa-apa lah ya belum beli. Saya itu beli barang kalau memang benar-benar dibutuhin, dan pastinya kalau saya itu nemuin barang yang lumayan murah. Nah akhirnya selesai juga nyuci keset kakinya. Terus ini langsung aja mau saya jemur. Ini saya jemurnya di atas batu kayak gini biar nggak kotor ya teman-teman. Terus di sini tuh saya lanjut bikin nasi goreng ya teman-teman. Cuma tadi nggak saya videoin. Ini udah selesai masak nasi gorengnya, udah matang, langsung aja saya salin ke baskom. Jadi ini tuh nasinya yang sisaan semalam ya teman-teman, soalnya sayang juga kan. Jadi ya udah saya bikin nasi goreng aja. Cuma kalau namanya nasi goreng kayak gini si adek kurang suka, jadi dia itu tetap minta nasi. Nggak tahu deh kenapa dia itu kurang suka sama nasi yang ada rasanya kayak gitu. Jadi dia itu lebih suka nasi aja gitu ya, sama ikan atau telur. Nah untuk nasi gorengnya saya simpan dulu di tudung saji karena saya juga belum lapar. Habis itu di sini saya mau lanjut buat lap-lapin meja sama perabotan dapur. Nah habis lap-lap meja dapur di sini saya lanjut mau ambil buah pepaya. Jadi saya pagi ini sarapannya pakai buah dulu ya teman-teman. Kalau untuk nasi gorengnya nanti aja kalau udah siang. Untuk bijinya ini tuh saya taruh di piring kayak gini karena nanti ini tuh mau saya jemur, terus mau saya semai lagi. Pokoknya saya itu pengen banget di pekarangan rumah saya ini ada pohon pepaya, biar kalau pengen tinggal metik aja, nggak perlu beli-beli lagi. Semoga aja nanti pada tumbuh ya. Oh ya, di belakang rumah saya ini kan pernah saya tanamin pepaya langsung kayak gini, nggak saya jemur. Nah ternyata itu tuh pada tumbuh ya teman-teman, kata kakak ipar saya sih. Jadi kakak ipar saya itu semalam bilang kalau misalkan pepaya saya itu pada mati karena disemprot sama pak suami. Saya juga nggak tahu ya teman-teman, karena saya itu nggak pernah ngecek. Ternyata pepayanya tumbuh walaupun nggak saya siram lagi. Mungkin karena waktu itu saya nggak sabaran. Waktu itu kan saya tunggu-tunggu beberapa hari nggak ada tuh yang nongol. Ternyata butuh waktu yang lumayan lama baru pepayanya tumbuh. Padahal saya pikir nggak tumbuh, tapi sayangnya juga udah disemprot sama pak suami. Mungkin nggak kelihatan kali ya. Mungkin kalau saya tahu itu tuh pepayanya hidup, saya bilang ke pak suami, saya kasih tahu. Tapi karena saya nggak tahu, jadi ya udah saya biarin aja pas suami nyemprot gitu ya. Oke lanjut ke videonya. Jadi di sini tuh saya udah selesai sarapan pepaya. Itu tadi sih ada ditawarin, tapi dia nggak mau ya teman-teman. Terus di sini saya mau lanjut buat jemur biji pepayanya. Nah ini saya mau ambil pot dulu, terus saya taruh di atas kayak gini. Karena kalau biji pepayanya dijemur di bawah bisa-bisa dihabisin sama ayam gitu, diceker-ceker sama ayam. Nah lanjut ini saya mau beres-beres di kamar karena saya belum sempat beberes di kamar ya teman-teman. Belum sempat rapihin tempat tidur. Sebelumnya untuk kipas anginnya saya taruh di luar dulu biar nggak kena debu. Soalnya kan baru saya bersihin juga, takutnya nanti malah kena debu lagi. Oke langsung aja ini saya mau susun-susun bantalnya lagi. Ini nggak terlalu kotor ya teman-teman.
jadi saya kebut-kebut sedikit aja. Habis itu ini saya mau sapu-sapu juga. Sebenarnya agak leluasa sih nyapu-nyapunya kalau nggak ada kipas angin. Pengen sih beli kipas angin yang gantung gitu di atas, yang baling-baling, biar nggak makan tempat juga. Cuma nggak tahu tuh harganya berapa. Sekarang pakai yang ada dulu ya teman-teman. Insya Allah kalau udah ada kamar satu baru beli kipas angin yang satu lagi yang baling-baling gitu. Oke lanjut, ini saya juga mau sapu-sapu di luar. Terus ini saya mau rapihin mainannya anak-anak. Saya itu udah biasain anak-anak buat rapihin mainannya sendiri kalau habis main, tapi tetap aja kayak gini. Kadang dirapihin, kadang dibiarin aja. Jadi mau nggak mau tetap saya yang harus turun tangan. Oke teman-teman, ini videonya saya lanjut di siang hari ya. Ini tuh ba'da zuhur. Jadi tadi itu pas kita lagi sholat zuhur, kakak ipar saya itu manggil-manggil ya teman-teman. Cuma pintunya itu ditutup, dikunci gitu dari dalam. Karena kita kan lagi pada sholat juga. Terus kakak sini tuh yang bukain pintunya. Saya udah bilang sih dulu ke kakak sini kalau misalkan kita lagi sholat, terus kalau ada yang manggil-manggil, kakak sini keluar aja gitu ya, nggak apa-apa. Oke langsung aja di sini kita mau makan jagung rebusnya. Ini tuh sebenarnya masih panas banget sih teman-teman karena baru diangkat juga dari panci. Nah untuk lauknya ini tuh ada apa ya? Kalau di sini tuh bilangnya gami dari kelapa parut sama apa ya? Jantung pisang. Biasanya gami itu dari kelapa terus dicampur sama teri basah juga. Oke teman-teman, ini kita langsung aja mau makan. Kalau begitu mari makan. Nah sebelum makan ini tidak lupa kita berdoa dulu. Masuk ke gigi-gigi. Kalau ada lampu. Aduh panas tangan, panas tangan, panas tangan, panas. Kamu ambil kipas. Kita harus bukan. Enaknya ya bun kalau udah diantarin yang matang kayak gini, jadi kita tinggal makan aja. Nah anak-anak itu suka banget sama jagung rebus kayak gini, apalagi si adek, dia itu benar-benar suka. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.